payment system itu larinya ke BI bukan ke OJK ya. Lalu menjadi penghubung pemerintah dan dunia internasional, lalu menjaga akuntabilitas dan anggaran. Jadi anggaran negara kita. Lanjut APBN ya. Terus, nah kebijakan moneter itu ada tindakan dilakukan untuk mengatur jumlah uang beredar dan kredit ya. Jadi nggak boleh kebesaran dan juga kurang ya. Jadi harus dinaikin supaya istilahnya ekonomi kita nggak kepanasan disebut overheat ya, atau justru lesu, nggak ada. Ini bisa didiskusikan ya internal kelompok ya, berapa nilai tukar data terhadap mata uang utama dunia pada saat ini ya, hubungan terbilang moneter BI dengan nilai tukar ya, nanti silahkan kita diskusikan setelah nanti ada cukup waktu untuk itu ya. Lanjut Beb, ada diskusi Beb. Instrumen kebijakan moneter tuh ada yang sifatnya kuantitatif, ada yang kualitatif. Kalau kuantitatif ya dia bisa membuat open market operation, jadi berapa dana yang nanti dikucurkan, mengatur tingkat bunganya ya, diskon rate polisi berapa, lalu berapa reserve requirement. Jadi kalau lagi dia kurang dana, ya reserve requirement diturunkan. Tapi kalau dia lagi kelebihan dana, dinaikkan. Nah, sementara kualitatif tadi ekspansi kredit dan himbauan moral. Misalnya contohnya ya, minimal 20% harus ke UMKM ya, 20%. Itu aja bank-bank masih ini masih melanggar, nggak sampai 20%. Padahal kita tahu kalau dia bank syariah semakin banyak kepada yang ekspansi kreditnya kepada yang level bawah ya UMKM, maka makin bagus ya. Tapi kenyataannya enggak. Jadi secara teorinya harusnya begini, tapi kenyataannya begitu gitulah kira-kira. Lanjut. Ini OJK ya, jadi OJK itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Yang intinya di pasal 2 itu, OJK adalah lembaga independen, ya jadi seperti juga independen, yang tugasnya adalah mengawasi nanti bank ya kira-kira. Jadi bebas semua pihak lain. Dulu kerjaan ini dipegang oleh BI, ya, jadi sebenarnya dipisah ya. OJK berfungsi di pasal 5 melalui sistem pengaturan pengawasan usulan kegiatan sektor jasa keuangan. Dulu sebelum krisis, bank dipegang oleh BI, karena itu OJK itu gabungan dari BI dan Departemen Keuangan, ya, termasuk Bapak masuk ke sana. Lanjut, tujuan pembentukan OJK tersengat secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu menjalankan sistem keuangan tunggu secara berlanjut hasil. Makanya dia masuk dengan sistem keuangan ya, BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan LPS. Mampu mendukung kepentingan konsumen dan masyarakat. Maka di situ ada satgas ya yang jaga ada nggak investasi bodong dan lain-lain. Lanjut. Tugas dan wewenang OJK ya, diatur oleh OJK juga, OJK ya. Kegiatan diskon sektor perbankan, pasar modal, dan non keuangan. Jadi dia ada perbankan dan IKNB, Industri Keuangan non bank ya, seperti perasuransian, dana pensiun, lembaga keuangan lainnya. Bahkan dengan undang-undang keuangan mikro, dia juga bisa, kalau memang LKM-nya mau di bawah OJK, maka dia dalam bentuk PT atau koperasi tapi ke OJK. Tapi kalau yang nggak mau, dia kepada bentuk koperasi. Wewenangnya apa? Ya pertama tentu ngatur dan ngawasi, tentu juga dengan sanksi ya. Apa? Pengembangan bank, kesehatan bank, ya, lalu aspek prudensial bank, hati-hatian. Lalu juga dia memeriksa apakah bank itu pada nurut nggak dengan aturan perbankan. Lanjut. Nah, kita bisa lihat ya, dulu sebelum krisis dan setelah krisis ya, jadi apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan itu adalah pengawasan yang perbankan dan non keuangan perbankan. Itu aja sih bedanya ya. Lanjut aja. Nah, di sini ada kebijakan keuangan yang namanya mikro prudensial dan makro ya. Kita pakai hutan, mikro itu ya per pohon. Kalau makro ya lihat hutan secara keseluruhan. Jadi kalau mikro prudensial dimana pada analisis permohonan lembaga keuangan, misalnya perbankan yang dilihat bank, BMT atau LKM yang dilihat LKM, asuransi. Tapi kalau makro ya di situ ada bank, ada LKM, ada venture capital dan lain-lain. Jadi kalau kita gagal secara makro, khususnya regulasi maupun peraturan tentang pasarnya, maka bisa terjadi krisis. Kalau cuma satu, dia nggak akan mengganggu makro. Tapi kalau udah
secara mikronya ya masing-masing rontok, maka akhirnya masalahnya secara makronya juga kena. Kira-kira ke sana ya. Lanjut. Nah, LPS nih, itu undang-undang dasarnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004. Fungsi LPS menjamin simpanan nasabah penyimpanan 1 sampai 2 miliar ya. Berarti dia ikut aktif dalam stabilitas sistem perbankan. Karena apa? Karena dia yang menetapkan bunga atau katakanlah margin berapa yang dijamin. Jadi kalau di atas itu nggak dijamin. Tugas LPS merumuskan antara kemudian pelaksanaan penyimpanan dan pelaksanaan penyimpanan. Ya lanjut. Tapi seperti saya katakan tadi, dia nggak menjamin simpanan dari koperasi ya. Nah ini simpanan syariah, dasarnya PP 39 tahun 2005. Jadi LPS menjamin giro, wadiah ya, tabungan wadiah, juga tabungan mudharabah mutlakoh ya, juga deposito mudharabah mutlakoh atau mudharabah muqayyadah yang langsung ditanggung oleh bank, dan atau simpanan dan prinsip lainnya terdapat LPS dalam pertimbangan lembaga. Jadi jelas ya, konvensional dijamin, syariah pun dijamin, tapi itu perbankan ya. Lanjut, yang non perbankan belum. Nah ini tadi Komite Stabilitas KKSK Sistem Keuangan, ada otoritas ya resolusi perbankan, ada kebijakan fiskal, ada kebijakan mikro dan makro, ada kebijakan sistem pembayaran. Itu menjadi satu kesatuan. Begitu nggak imbang, nggak balance, terjadilah krisis. Lanjut, dan lembaganya tadi 4 ya, BI, OJK, LPS, dan juga Kementerian Keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke lembaga keuangan. Ya, lanjut. Apa itu pengertian? Lembaga jasa keuangan dalam melaksanakan kegiatan sektor perbankan, kegiatan di pasar modal, kegiatan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan seperti finance, venture capital, dan lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk saat ini fintech ya. Setiap perusahaan bergerak di bidang keuangan bukan bidang dana penduduknya ya. Jadi setiap perusahaan yang punya dana itu biasanya ada penghimpunan dana dan juga ada penyaluran dana. Lanjut. Badan usaha yang kekayaannya dalam bentuk aset keuangan atau tagihan klaim dibandingkan aset non finansial atau aset real. Jadi dia asetnya berupa uang ya, dana atau tagihan, surat berharga ya. Lembaga berhubungan dengan pengelolaan uang dan kredit, lembaga berhubungan dengan proses dan simpanan menjadi investasi. Kira-kira ke sana. Kira-kira. Ya, lanjut. Fungsinya adalah penyedia jasa keuangan dan sistem keuangan nasional dan internasional. Fungsinya sebagai sistem perbankan atau lembaga keuangan yang berkewenangan menjadikan uang giral ya. Uang giral itu giro ya kan, deposit dan jasa perbankan. Jadi ada M1, M2 dan yang lain itu secara ini sistem makro, tapi kita nggak bahas ya. Nah, fungsi dalam sistem moneter dan penciptaan uang dan nilai tukar. Jadi termasuk mengatur berapa uang yang harus dikeluarkan ya, dan berapa nilai tukarnya. Lanjut. Fungsi penyedia jasa keuangan. Ada fungsi tabungan, fungsi penyimpan kekayaan, transmutasi atau transaksi kekayaan, likuiditas, pembiayaan atau kredit, pembayaran, ada diversifikasi risiko, ada manajemen portfolio, dan juga regulasi dan kebijakan. Jadi ini semua adalah bagian daripada lembaga keuangan penyedia jasa keuangan. Lanjut. Nah, jenis lembaga keuangan bank dibagi, ada bank umum syariah, ada BPR atau PRS ya. Jadi bank itu sebenarnya dibagi dua aja ya, bank umum dan bank perkreditan atau pembiayaan rakyat. Dibagi lagi dua, konvensional maupun syariah. Nah, non bank itu ada pasar modal dan pasar uang, ada asuransi, ada dana pensiun, ada venture capital, ada pembelian, ada pegadaian, ada sekarang masuk lembaga keuangan syariah yang sifatnya zakat, wakaf, ada koperasi jasa keuangan dan bank mikro. Yang belum dimasuk di sini adalah fintech ya, fintech juga sudah masuk sekarang. Lanjut, dan fintech pun dibagi dua, sekarang peer-to-peer maupun equity atau urun dana ya. Nah, faktor-faktor yang menentukan peran lembaga keuangan adalah kondisinya bagaimana secara umum, tingkat pendapatan masyarakatnya bagaimana, meningkat apa enggak, tinggi apa enggak, lalu sektor realnya ya bagaimana, lalu teknologinya, lalu solusi produk jasa yang tepat. Karena seperti waktu saya jadi komutnya Dubai ya, Dubai Syariah, produk dari Dubai itu udah sampai 35 sebenarnya, lebih dari 10. Jadi makin canggih makin banyak produknya. Kemudian kesadaran tentang pengelolaan risiko. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak saya lanjutkan ya, nanti nanyanya belakangan nggak apa-apa. Terus
Terus ini perbankan ya. Nah, bagaimana kedudukan perbankan dalam sistem perekonomian? Ya, nah, kita bisa melihat dari sisi sistem perekonomian itu berarti yang usahanya ya, kotak, lalu sistem keuangannya, lalu sistem perbankannya sendiri. Kalau di sistem perekonomian tetap saja perbankan itu adalah sebagai bagian daripada surplus dari pendapatan. Jadi unit surplus, lalu dia keluarkan lagi untuk menutup yang kekurangan dana defisit. Ya. Kemudian dari sisi sistem keuangan dibagi, ya katakanlah pembiayaan langsung maupun pembiayaan tidak langsung. Dia sebagai penyedia, dia ngambil deposit atau dia sebagai penyedia dana, kira-kira. Jadi tetap aja sisinya selalu aset dan liabilities. Kalau dari sisi perbankan juga dibagi indirect financiers atau deposit taker, pengambil deposito atau penyedia dana. Lanjut, sama seperti itu. Lanjut. Nah, pengertian bank khususnya untuk syariah itu ada di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Jadi disebutkan bank itu seperti ya, di awal saya sering katakan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Simpanan itu bisa tabungan, giro, deposito. Lalu menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam ikatan tarif banyak. Nah, ini secara teori dan undang-undangnya. Artinya bank syariah dan bank milik saya berdasarkan prinsip syariah. Dan menurut jenisnya kembali dibagi dua ya, bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah. BPR juga. Cuman kalau yang konvensional bank perkreditan, ini bank pembiayaan. Ya, jadi kalimatnya aja. Nah, bank umum syariah adalah bank syariah yang memberikan jasa dan bentuk lalu lintas pembayaran ya. BPR adalah bank syariah dalam pengertian dengan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi bedanya kalau bank umum itu boleh clearing, bisa ikut clearing, kalau BPR tidak bisa ikut clearing. Tapi dengan kecanggihan teknologi sekarang sebenarnya ini udah nggak berlaku ya, karena orang koperasi sekalipun dia bisa ikut clearing system melalui virtual account-nya perbankan ya. Tapi poin pentingnya adalah segala semua transaksi terawasi melalui platform tadi. Nah, apa itu fungsi bank umum? Ya, pertama menghimpun dana dan menggunakan masyarakat dalam bentuk pinjaman. Jelas ya, menyediakan mekanisme alat pembayaran ya yang efisien dalam kegiatan ekonomi, menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi, menyediakan jasa pengelolaan dana atau trust atau wali amanat ya bagi individu dan perencana dan perusahaan, menyediakan fasilitas ya untuk perdagangan internasional, memberi pelayanan dan penyimpanan untuk barang-barang berharga, menawarkan jasa keuangan berupa kartu kredit, ATM, jasa transfer dan lain-lain. Lanjut. Ini semua sebenarnya bisa dibaca ya dan mengerti. Nah, ini penghimpunan dana ini silas saja ya. Jadi yang seperti nanti simpanan wadiah ya, kita pada saat bab akad kita jelaskan yang sifatnya mudharabah, jadi investasi tidak terikat. Kalau wadiah itu titipan ya, jadi harus dikembalikan full karena titipan ya. Tapi kalau mudharabah bagi hasil, kalau nggak balik harusnya nggak ada masalah gitu ya, sebenarnya hasil karena bagi hasil. Nah, kemudian dari penghimpunan dana itu disalurkan ya, setelah dikumpulkan dan bentuk holding fund intermediasi, maka disalurkan dengan prinsip bagi hasil, prinsip sewa atau ijarah, prinsip jual beli atau murabahah. Nah, prinsip bagi hasil ada bagi hasilnya, kalau sewa ada upahnya ujroh, kalau jual beli ada marginnya ya, maka dikumpulkan ya, maka ada tabel bagi hasilnya. Nah, sehingga bagi hasil itu kita bisa lihat di tabel bagi hasil deposan ya bisa masuk ke neraca dan juga laporan laba rugi ya. Apa itu bagi hasilnya? Bisa pendapatan untuk modal muqayyadah, bagaimana bagi hasilnya, pendapatan bersih timbalan atau ujroh fibes seperti apa ya. Nah, inilah kita bisa dilihat laporan keuangan baik dari sisi neraca maupun rugi labanya dan juga cash flow-nya. Ya, kita nanti ada babnya. Lanjut. Nah, bagaimana bank menetapkan tingkat pendapatan atau revenue? Kalau konvensional itu adalah bunga sebagai harganya. Jadi misalnya untuk deposito 8% per tahun, maka tentu mau margin berapa tinggal ditambahkan cost of fund itu deposito, giro itu berapa harga pricingnya, katakanlah 8%, maka kalau kita pengen marginnya sekitar 6%
6%, untuk cadangannya pajak 3%, maka 8% ditambah 6 ditambah 3, misalnya seperti itu, jadi 17%. Nah, kalau prinsip syariah nggak boleh pakai namanya bunga. Nah, makanya bunga itu adalah kan jual beli, itu ada marginnya. Jadi tinggal dilihat ya dasarnya apa, ya marginnya berapa, bagi hasilnya berapa. Nah, itu yang ditetapkan sehingga kita bisa tahu harga akhirnya seperti apa. Jadi karena kalau sifatnya mudarat masyarakat bagi hasilnya, maka ditentukan bagi hasilnya mau berapa. Kalau murabah jual beli, maka margin ditetapkan. Kalau dia sifatnya ijarah, maka berarti ujrohnya berapa. Kira-kira kesana larinya. Ya, lanjut. Sumber-sumber dana bank itu asalnya dari mana? Ya dari modal pemegang saham, dari bank itu sendiri, dari cadangan laba atau return earning. Kalau dari masyarakat, ya cuma dibagi 3, giro, tabungan, deposito. Kalau dari lembaga lain, ya placement lah, penempatan. Kalau dari BI namanya kredibilitas misalnya. Atau dari bank namanya pinjaman terbang, atau pinjaman dari lembaga keuangan luar negeri. Atau dari pasar modal dalam bentuk tadi penerbitan obligasi dan ada. Lanjut. Kita kan ada 66 halaman, Beb. 5 lembaga keuangan bank ya. Tadi kita lihat bank dibagi 2, bank umum dan BPR ya. Syariah dan non syariah dan konvensional. Kalau lembaga keuangan bank ada pasar modal ya, ada asuransi, ada dana pensiun, ada lembaga pembiayaan dan lembaga jasa lainnya. Ya termasuk di situ adalah fintech. Ya lanjut. Nah, definisi pasar modal itu apa? Ya, pasar modal adalah kegiatan yang bersama dengan peran umum ya dan perangan efek ya atau suatu berharga menjadi perusahaan publik karena di IPO dan berapa efek atau suatu berharga atau dalam bentuk saham yang terbitkan ya, dengan tentu ada lembaga penunjang proses yang berkaitan sehingga kita bisa tahu mengenai harga dari efek itu seperti apa. Kira-kira ke sana ya larinya. Lanjut. Nah, kalau asuransi, di sini ada yang kerja di asuransi tadi saya dengar ya, adalah usaha yang bergerak di sektor asuransi, yaitu jasa-jasa yang dengan menggunakan masyarakat melalui pengumpulan premi. Kembali lagi bedanya kalau asuransi dia udah dapat uang duluan ya, sementara kalau bank justru dia harus bayar ya, udah bayar apa tiap bulan itu margin untuk depositonya dan yang lain. Nah karena itu asuransi itu enak sebenarnya dapat uang duluan. Premi asuransi yang intinya untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat pemakai jasa asuransi kalau ada kerugian karena satu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidupnya atau terhadap asetnya ya, dan lain-lain ya. Ya itu semua ada diatur di dalam undang-undang di OJK atau PJOK tentang asuransi. Lanjut. Sementara kalau dana pensiun ya itu juga ada di OJK, ada iuran pasti, ada manfaat pasti, ya dibagi 2. Nanti bisa dilihat di dalam OJK-nya. Ya. Sehingga pada saat nanti kita pensiun ya kita akan dapat misalnya usia 55 tahun nanti kita dapat dana pensiunnya. Lanjut. Ini pembiayaannya biasanya multi finance atau venture ya. Baru saya melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagai suatu permodalan melalui pembelian. Nanti aturannya dia nggak seperti bank, nggak boleh ngumpulin dalam bentuk deposito atau tabungan. Kalau venture capital boleh, kan namanya tabungan, tapi dia harus di atas atau dia minimal 250 juta dan waktunya juga harus di atas 1 tahun. Beda dengan giro boleh sewaktu-waktu ditarik, tabungan bersewaktu-waktu ditarik, kalau deposito 3 bulan ya baru 3 bulan boleh ditarik dan lain-lain. Tapi kalau di venture capital dibolehkan ya cuma di atas 1 tahun dan jumlahnya benar besar 250 juta ke atas. Lanjut. Kalau multi finance malah berasal pinjaman dari bank ya. Nah, lembaga jasa keuangan yang dikuasai oleh JK itu tadi ada perusahaan pegadaian, lembaga penjaminan, ya Asklindo, Jamklindo, ada LPEI, ada PNM juga masuk di sini kalau nggak salah sekarang oleh OJK ya. Ini belum ditaruh. Sarana SMF masuk, terus juga Jam Sostek masuk, Fintech masuk, dan Koperasi Jasa Keuangan yang sifatnya lembaga mikro masuk. Lanjut. Bisa dipelajari satu-satu. Oh ini udah masuk nih, fintech, Techfin disebutnya sini. Layanan pinjam berdasarkan standar perusahaan layanan jasa keuangan untuk memenuhkan
pemberi pinjaman dan penerima ini sama aja, cuma bedanya dia pakai teknologi ya. Nah ini POJK-nya nomor 77 tentang jam akses informasi, dan yang terbaru ada POJK tentang urun dana ya. Nanti kita tinggal masukkan saja. Lanjut. 6. Tujuan manajemen ya, tujuan usaha. Jadi tujuan utama manajemen dalam maksimal kekayaan ya, jadi supaya ada valuasi stakeholdernya jadi meningkat. Sahamnya kalau tadinya harganya 100 jadi harganya 1000, jadi nanti price book value-nya hitungannya berapa kali lipat. Kalau 100 jadi harganya 1000 berarti 10 kali lipat price book value-nya ya. Nah, bagaimana cara meningkatkan kekayaannya ya? Tentu nilai dari perusahaan itu harus ditingkatkan. Nilai asetnya harus meningkat, kesehatannya harus meningkat, arus uangnya harus meningkat, dan lain-lain. Dan paling penting pendapatannya makin meningkat. Makanya ukurannya adalah EBITDA, ROI, ROE lah gitu kira-kira. Ukurannya NPL kalau buat konvensional, berapa tingkat kemacetannya. Kalau dia syariah NPF ya, berapa tingkat kemacetan non-performing daripada financing-nya ya. Lanjut. Ini tujuan manajemen ya. Jadi nilai intrinsic value, estimasi dari nilai yang awal ya, nilai sebenarnya dengan nilai nanti daripada return-nya. Jadi tiap tahun kalau dia bagus perusahaannya maka nilai pasarnya meningkat. Tapi kalau seperti COVID-19 ini maka harga saham jadi pada jatuh berkurang. Tapi juga ada yang nilai sahamnya jadi naik, khususnya nilai saham perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan misalnya. Sekarang aja lab atau rumah sakit ya rata-rata nggak rugi. Karena apa? Ya karena buat labnya aja rapid test atau katakanlah misalnya PCR, nah itu udah lahan uang terus ya. Saya aja udah berapa kali rapid test, udah PCR juga, dan itu kan usianya cuma 14 hari. Nah, kalau kita mau pergi lagi nanti keluar kota ya ada lagi. Nah tahun depan bagaimana? Apakah dengan vaksin ini langsung bisa hilang? Tentu pengalaman di mana-mana setiap kali ada epidemi atau pandemi ya dia akan hilang, tapi tidak mungkin dalam waktu 1 tahun ya. Ada yang bahkan sampai 20 tahun masih ada yang paling cepat ya di angka 3-4 tahun langsung berhenti. Nah kita belum tahu nih, karena yang tahu cuma Tuhan ya, kapan pandemi ini betul-betul selesai dan benar-benar selesai gitu ya kira-kira. Apakah dengan vaksin bisa selesai langsung? Mudah-mudahan seperti itu. Tapi yang ada biasanya adalah menurunkan secara bertahap. Nah kalau bertahap, jangan-jangan kita kondisi seperti ini walaupun menurun bisa sampai 2021. Begitu kita meningkat, yang terpapar PSBB ya, dibatasin jualannya. Nah, jadi kayak naik jet coaster gitu ya. Kadang-kadang berhenti, kadang-kadang jalan lagi. Nah susahnya itu begitu terpapar satu kantor ya berhentilah kegiatan. Kayak dokter yang berguguran ini udah di atas angka 250 ya. Beberapa teman udah nggak bisa masuk rumah sakit karena penuh. Nah, makanya sekarang ini bahkan di Pondok Ranggon itu yang rata-rata per hari waktu saya lihat di Metro TV 40 udah nggak menerima jenazah untuk yang muslim, karena kuburan untuk muslim udah penuh, kecuali yang punya saudara di situ boleh ditumpuk. Itu pun ditumpuk ada jangka waktunya dulu gitu. Jadi kembalilah kalau bisa ya zaman sekarang ini dari sisi risiko ya harus sehat gitu. Tapi untuk sehat ya tentu kita harus menjaga protokol kesehatan dan lain-lain. Nah itu sekarang masuk di dalam risk management perbankan. Jadi bank sudah melihat seperti itu. Ngasih pinjaman harus hati-hati. Takutnya dipinjam walaupun dia source of payment-nya bagus, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa habis dikasih pinjaman dia nggak mati gitu ya, misalnya dalam tanda petik gitu ya. Atau kena PSBB lockdown nggak bisa jualan. Karena itu semua harus dihitung secara rapi. Lanjut. Nah ini yang disebut nilai intrinsi dan pasar. Jadi kita melihat bahwa market price-nya itu tinggi, tapi sebenarnya nilai intrinsic value yang sebenarnya itu nggak tinggi, yang merah itu. Berarti kan kalau dia di atas di value itu berarti overpriced, tapi kalau di bawah itu underpriced. Ya, sama dengan kita yang underpriced bisa ditingkatkan. Yang susah ini yang kena spekulasi kalau ternyata kita menilainya terlalu tinggi. Ya, dulu
dulu pernah ada satu saham ya milik apa sih disebutnya grup ya waktu lagi batu bara, waduh nilainya tuh tinggi, padahal depositnya nggak sebesar itu, tapi seolah-olah seperti depositnya 3 kali lipat deposit daripada batu baranya. Maka pada suatu titik jeblok jatuh, nah barulah orang-orang pada ngomel. Nah ini yang bisa kejadian untuk di saham dan juga bisa kejadian di pasar uang. Ya, lanjut. Inilah para bankers harus memperhatikan itu. Ini yang saya katakan tadi, dampak COVID terhadap perbankan. Lanjut. Nah ini ada perpunya ya, karena memang kalau nggak dikasih perpu seperti ini, maka bank-bank nilai kolektivitasnya bisa meningkat, yang 1 jadi 2, 2 jadi 3, dan seterusnya. Nah karena itu dibolehkan dalam Perpu nomor 1 ya, keuangan negara dalam mengatasi pandemi, yaitu jangan yang baik perekonomian nasional, karena memang dengan PSBB atau lockdown ya kegiatan ekonomi mau nggak mau terstop gitulah. Karena yang terhambat dalam pandemi ini adalah kita sebut ekonomi itu diinin oleh yang namanya 3T. 1 travel, 2 transport. Nah ini pada saat lockdown PSBB ini travel dan transport menurun, makanya perusahaan-perusahaan airlines banyak yang bangkrut, perusahaan transportasi banyak yang bangkrut karena mereka nggak boleh bergerak. Tapi yang meningkat adalah perusahaan telekomunikasi, karena semua sekarang pakai daring, pakai luring, atau pakai IoT. Nah karena itu diterbitkan Perpu ini adalah untuk antisipasi, ya khususnya beberapa masalah undang-undang keuangan negara, perundang negara, ya yang karena COVID ini ekonomi nggak bergerak, banyak yang macet dan yang lain-lain, maka boleh dilakukan restorasi dan lain-lain. Itu semua ada di sini dalam Perpu dan undang-undangnya. Lanjut. Nah POJK itu harus mengantisipasi, kalau ada Perpu berarti POJK sekarang harus mengikuti apa yang diminta oleh pemerintah melalui Perpu tadi. Ya, intinya POJK nomor 11 tahun 2020 yaitu tentang counter cyclical, dampak penyebaran. Ya. Jadi dibolehkan ya kolektivitas itu jadi lebih rileks. Jadi kapasitas depo itu tuh baru kalau dulu syaratnya 3 bisa kalau naik, sekarang cuma diambil 1 aja ya. Contohnya politik pembiayaan. Kemudian juga fungsi intermediasinya juga dibikin counter cyclical. Lanjut. Bahkan kita bisa lihat POJK saja memberlakukan ini sampai dengan Maret 2021. Ya, jadi dianggap sampai Maret, nanti dilihat lagi. Kalau masih seperti ini, ya nanti dipanjang lagi POJK-nya. Kira-kira ke sana. Ya. Lanjut. Bahkan ini lihat nih, ya dinaikin lagi sampai 2022 ya. Jadi berarti POJK melihat bahwa ada time lag ya, pemulihan itu nggak bisa serta-merta. Kalau katakanlah ada vaksin ini bekerja sampai 1 tahun 2021, maka kira-kira baru bisa kondisinya dianggap back to normal ya di Maret 2022. Ini ramalan dari OJK ya. Tentu dia sudah mempertimbangkan masukan dari ID, mungkin daripada Fakultas Kesehatan Masyarakat atau pakar pada pandemi ya, dan lihat-lihat. Lanjut. Nah ini kinerja yang dampaknya terhadap pandemi ya. Jadi pertumbuhan kredit jelas menurun. Siapa yang berani ngasih kredit zaman sekarang? Pertama, baru dikasih kredit, nanti ke restoran, kayak restorannya ada di mall, mallnya ditutup atau bukanya diturunin sampai jam 6, ya ambiar juga. Nah, karena ambiar, misalnya kita ngasih kredit ke usaha mikro, dia baru jualan, ya tiba-tiba jualan di pasarnya itu kena, pasar itu tutup, ya ambiar juga, makanya kalian naik ya. Kemudian saat ini karena mantap makan tabungan, maka diperlukan itu susah dihitung, itu dikasih pinjaman untuk satu perusahaan, atau perusahaannya itu terpapar, ya mau nggak mau dialihkan jadi untuk kesehatannya. Jadi likuiditasnya juga istilahnya predictable, unpredictable juga. Ya berarti kalau dia nggak jalan, ya penghasilnya nggak ada, maka secara konvensional pendapatan bunga atau marginnya jadi berturun. Biaya operasional meningkat. Kenapa? Misalnya itu tadi,
Kuartal 1. Hotel cuma boleh dipakai Kuartal 1 tuh setengahnya. Januari. Angkutan boleh diisi setengahnya, restoran setengahnya. Makanya operasional nggak nutup. Kenapa? Misalnya tadi kita bicara hotel, kalau dulu saya sebagai katakanlah bankers menilai bahwa paling bagus itu occupancy rate-nya itu di atas 70 ya, atau BEP-nya 65. Sementara sekarang dibatasi cuma boleh setengahnya atau kadang-kadang cuma 30%-nya. Ya sudah pasti dia beroperasi jalan, tapi akan negatif terus, bahkan bertambah. Tapi kalau dia berhenti, negatifnya lebih besar. Nah, jadi disitulah susahnya. Makanya banyak restoran yang tutup, ya berguguran karena hal tersebut. Hotel juga yang intinya cadangannya kalau dulu dengan 6 bulan, sekarang harus bisa punya cadangan cash sampai 1 tahun. Bahkan kalau yang bagus ya kayak Nabi Yusuf itu 7 musim, 7 periode. Kalau musimnya 6 bulanan ya 7 kali 6 bulan atau sekitar 4,2 tahun. Kalau siklusnya 1 tahunan ya berarti memang harus 7 tahun. Itulah kira-kira. Capital adequacy ratio modalnya juga harus kuat. Ya tadi kalau makan tabungan kan lama-lama simpanan dia atau equity dia juga langsung menurun. Nah, karena itu dampak pandemi ya kira-kira di 6 hal ini. Bahkan sebenarnya lebih, cuman ini kira-kira hitungan dari Bank Mandiri tahun 2020. Tentu perbankan yang lain mirip-mirip. Lanjut. Nah, kita sering mendengar istilah new normal, jadi sesuatu normal yang baru ya. Misalnya, ya mudah-mudahan ini cuma sebentar aja. Kita sholat dulu disuruh rapatkan saf, ya. Tapi kalau sekarang kan harus berjarak gitu ya. Dulu kita biasa salaman, sungkem, tapi kan sekarang ya sentuhan tangan aja gitu. Bahkan harus pakai jarak 2 meter ya kira-kira. Nah, hal-hal seperti ini membuka restoran, makanya sekarang ada standar CSAE ya, clean, healthy, safe, dan environment itu ketat. Karena begitu restorannya atau katakanlah tokonya di situ nggak ketat terpapar, nah bisa disuruh tutup. Bisa-bisa kalau dia melanggar usahanya ditutup. Ada beberapa contoh ya, tapi tentu harus dicek bahwa umroh udah dibuka ya, tapi di sini sebelum berangkat umroh harus PCR. Nanti pada saat mendarat di Saudi Arabia PCR lagi dan nunggu 3 hari dia di hotel. Kalau ternyata PCR-nya positif, walaupun di sini tadi berangkatnya negatif, dia dipulangin. Bahkan ada satu cerita, saking capeknya habis tawaf atau sa'i gitu, ya dia buka masker langsung sama askarnya di sana, dia keluarin dan dipulangin. Mending kalau pulangnya sendiri, satu rombongan disuruh pulang ya. Jadi betul-betul menjadi satu new normal baru, bukan hanya di perbankan saja, tapi di semua sektor ya kira-kira. Nah, karena itu di era new normal perbankan, maka fungsi perbankan dalam perekonomian dan jasa ya keuangan beda sebelum dan setelah pandemi. Aturan-aturannya harus disesuaikan ya, kalau enggak ya risikonya jadi sistemik, semuanya kena. Jadi risiko kesehatan sekarang pun dihitung di dalam memberi pendanaan. Misalnya ngasih ke pabriknya dicek dia ikut nggak standar normal new normal, atau restoran dia ikut nggak si HSE-nya ya. Kalau dia nggak ikut, wah risikonya tinggi. Kenapa? Ya terpaparnya bisa cepat. Nah, kira-kira perbankan yang sehat ya, dari kantornya juga yang ngikutin untuk internal dan eksternal dengan pendanaan, pembiayaan juga yang lihat. Makanya seperti membayar aja kan, sekarang jadi yang namanya membayar pakai e-money lebih tinggi daripada membayar pakai uang tunai. Karena di situ bisa lewat uang, bisa terpapar. Nah, jadi inilah kira-kira menuju new normal perbankan. Lanjut. Nah, pandemi ini membuat masuk pada situasi yang kita sebut sebagai VUCA. Apa itu VUCA? Volatility. Jadi kayak jet coaster lah ya. Perubahannya itu sangat cepat dan bisa drastis.
Dulu kita kalau belajar manajemen ada yang namanya perencanaan jangka pendek 1 tahunan, perencanaan jangka menengah itu 2-3 tahunan, dan jangka panjang itu di atas 5 tahun, bahkan 10 tahun. Nah, dengan kondisi buka ini yang volatility, perencanaan itu bisa mingguan, atau bulanan, bisa mingguan, bahkan bisa harian gitu. Berubah, tiba-tiba kena yang terpapar, kita harus berubah. Ya, nggak bisa kita menentukan, karena yang tahu bahwa kita terpapar tidak terpapar itu ya akhirnya sekarang kamu dengan kesehatan ya tentu hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Nah, karena ada OTG ya, kita nggak tahu, kita pikir orangnya sehat, tahu-tahu dia membawa virus. Yang kedua, uncertainty. Jadi kita belum jelas nih ya, vaksin aja belum jelas, banyak rumorsnya, berapa lama, nah itu semua nggak jelas. Kemudian C-nya itu complexity, banyak faktor-faktor yang kita harus perhitungkan pada saat kita mengambil satu keputusan, dan ambiguity gitu. Jadi lack of clarity ya, kadang-kadang hari ini A, besok B. Jadi event kejadian itu kalau dalam risk management banyaknya event probability itu harus dihitung. Nah, pertanyaannya, seberapa banyak kita tahu mengenai situasi saat ini? Dan seberapa baik kamu bisa katakanlah memprediksi kira-kira outcome yang akan terjadi pada hari ini? Yang nggak ada yang bisa. Tapi kan life must go on ya. Jadi istilahnya the show must go on. Ya, kehidupan tetap harus berjalan. Ya sudahlah. Walaupun unclear gitu, ya tetap kita harus melakukan sesuatu, dan selebihnya kita harus serahkan kepada Allah ya, tawakal Allah lah. Kira-kira paling aman seperti itu. Lanjut. Nah, di new normal perubahan dengan buka tadi, ya terus kita supaya bisa sustainable, maka pasti ada perubahan di perilaku nasabah, di antrian ya, dan di dalam model bisnis, lalu penggunaan teknologi, ada regulasi seperti tadi realisasi, lalu ada perubahan operasional ya. Makanya saya perhatikan selama hampir 1 tahun ini banyak bank yang cabangnya ditutup. Tapi juga ada perubahan akhirnya karena mereka bisa work from home, yang lihat oh ini ternyata bisa kok kerja di rumah ya. Makanya sekarang yang kena tuh gedung-gedung gitu ya, yang kantornya biasa pakai 400 meter dia situ jadi 200 meter aja ya. Rumah pun kalau di Amerika, di Australia, mereka udah apartemennya dijual, mereka mendingan pakai konsep co-living, karena kalau di apartemen cuma 1 kamar atau 2 kamar ya akhirnya lu lagi gitu. Pada saat dia harus isoman atau isolasi mandiri nggak bisa, kamarnya cuma 2. Makanya mereka milih tinggal agak di remote area di pedesaan ya, bisa halamannya lebih luas, bisa berjemur, bisa main basket, main bola misalnya, dan rumahnya karena lebih murah, kamarnya bisa ada 3-4, bahkan bisa bikin kolam renang kecil-kecilan. Nah, karena itu di New York saja saya baca ada 400.000 apartemen yang dijual, dan mereka memilih punya rumah di pedesaan. Nah, cuman kalau di Amerika kan dianggap pedesaan tetap aja, atau di Jepang atau di Australia kan jarak, ada MRT, ada LRT yang cepat. Nah, kalau di sini kita mungkin yang ini di Sentul ya, atau di Bogor, itulah relatif lebih enak daripada punya apartemen di kota. Kira-kira ke sana. Apalagi dengan work from home, sekarang terkenal dengan istilah 32 ya. 3 hari di kantor, 2 hari di rumah, plus Jumat plus Sabtu Minggu, maka otomatis lebih banyak liburnya daripada kerjanya. Nah, karena itu mereka memilih tinggal di remote area. Nah, ini yang kira-kira perbankan juga harus mengerti gitu ya, nanti dari sisi KPR-nya dan dari sisi yang lain-lain. Lanjut. Udah selesai ya? Udah. Belum kan? Nah, ini tugas kelompok nih terakhir ya. Masuk tugas lagi. Jadi ini kita masih punya waktu 1 jam. Waduh. Ya, silahkan digunakan tugas kelompok kalau ada pertanyaan, tapi saya kasih waktu untuk tanya jawab. Nah, tugas kelompok tadi diatur 2-3 orang. Tadi kita udah sepakat 3 orang berarti 30, berarti 10 kelompok, dan di tiap kelompok kalau bisa ada
bankersnya ya, atau orang-orang kerja di keuangan seperti asuransi ataupun lembaga pensiun dan lain-lain. Nah, tugasnya ya analisis data laporan keuangan 3 bank ya. Ini kan masih bisa lihat karena kan baru merger ya. Jadi ada BRI, ada Bank Syariah Mandiri, ada Bank Muamalah. Dengan di laporan keuangan karena tiap 6 bulan dilaporkan bisa dilihat DPK. DPK itu dana pihak ketiga. Jadi berarti jumlah daripada deposito kuartal pertama tahun 2019 ya, kuartal kedua, kuartal 3, kuartal 4 bandingkan dengan yang tahun 2020 nih. Kuartal keempatnya belum ya, berarti cukup dengan 2020. Jadi meningkat apa naik apa enggak. Kenapa? Nanti ini menjawab pertanyaan 2019 itu belum ada pandemi ya. 2020 sudah ada pandemi dan pandeminya itu baru dampaknya efeknya di kuartal kedua, karena di Januari Februari kita kan belum sadar. Pasien pertama itu kalau nggak salah tanggal 3 Maret ya, yang katanya 2 orang ya. Jadi kalau kita pakai kuartal 1 kuartal itu ada 4 bulan ya, berarti baru berasa di kuartal 2 kuartal 3. Nah, karena itu dana pihak ketiganya bisa dilihat naik kapan turun, kreditnya bisa naik kapan turun, NPL-nya bisa dilihat naik apa turun, labanya bisa dilihat up dan turun. Lalu dari situ buat kesimpulan. Nangkep nggak tugasnya? Mudah ya tugasnya ya. DPK apa ya? Tinggal tanya di syariah ya. Iya syariah semua dong, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalah Indonesia. Yang kerja di Bank Muamalah pasti tahu lah, boleh ngasih laporan keuangan, tapi itu semua ada kok di website masing-masing bank, karena memang diharuskan membuat laporan di koran. Pak, tadi DPK, kredit, NPL apa Pak? Satu lagi Pak, maaf Pak. Ini kan ada nih kelihatan ya, DPK itu dana pihak ketiga, jadi gabungan dari giro, tabungan dan deposito. Tahu ya, kredit itu pembiayaan. Jadi lihat aja tata kolomnya, kredit, di neraca dan rugi labanya. NPL itu adalah non performing loan. Itu kalau di syariah itu namanya non performing financing ya. Itu juga ada laporannya ya. Itu bahkan bisa berupa buku dan diaudit. Tahun 2019 itu pasti audit ya. Nah, labanya juga di situ dilihat laporan rugi laba ya. Jadi di neraca bisa dilihat, di rugi laba juga bisa dilihat. Kan tinggal dilihat nih naik, nah bikinlah kesimpulannya apa kenapa ya. Nanti di situ pembiayaan sektornya bisa dilihat juga tuh. Ada consumer loan, ada komersial, ada corporate misalnya, ada yang untuk usaha kecil. Nanti di situ segmennya juga ada tuh. Untuk pertanian kah, makanan kah, kalau mau lihat komplitnya ya. Kan bisa dilihat kesimpulannya. Kalau nggak ada yang ditanya, 1 jam sisa, bukan 1 jam ya, tinggal 50 menit ya. Silahkan dipakai untuk kelompok. Udah dibentuk belum? Kalau belum bentuk kelompok ya, saya serahkan pada Maulidina untuk mengkoordinirnya. Masing-masing harus